Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunidantika dari kelas 7F Pemasaran. Saya di sini ingin menjelaskan tentang strategi, segmentasi, pasar, sasaran, dan positioning. Segmentasi yaitu segmentasi pasar dapat dipahami sebagai proses pengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok atau segmen yang memiliki kesamaan dalam hal tersebut kebutuhan, keinginan, perilaku, dan atau respon terhadap program pemasaran spesifik. Kotler dan Armstrong menyatakan bahwa segmentasi pasar adalah membagi suatu pasar dalam kelompok pembeli yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan dasar, karakteristik atau pembeli yang mungkin memerlukan produk atau bauran pasaran yang berbeda. 4 cara yang sering digunakan dalam melaksanakan segmentasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi geografis, yaitu digunakan untuk mengklarifikasi pasar berdasarkan lokasi yang mempengaruhi biaya operasional dan jumlah permintaan secara berbeda. Yang kedua, segmentasi demografis, yaitu pasar dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan variabel-variabel demografis, misalnya usia, jumlah keluarga, jenis kelamin, penghasilan per bulan, pekerjaan, agama, ras, generasi kewarganegaraan, dan status sosial. Yang ketiga, segmentasi psikografis, yaitu segmen pasar ini dilakukan dengan mengelompokkan konsumen dan pembeli menjadi bagian pasar menurut variabel-variabel pola atau gaya hidup dan kepribadiannya. Selanjutnya, segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku, pasar diklarifikasi ke dalam kelompok-kelompok yang dibedakan berdasarkan pengetahuan sikap, penggunaan, atau respon terhadap suatu produk. Target pasar atau targeting. Penentuan pasar, sasaran atau targeting. Target merupakan kegiatan pengevaluasi dan memiliki pasar yang akan dijadikan sasaran penawaran produk-produk perusahaan. Keputusan menentukan pasar mana yang akan dilayani merupakan keputusan strategi bisnis yang paling menentukan. Pilihan strategi ini diimplementasikan oleh keputusan manajemen tentang bagaimana bersaing dalam setiap produk pasar yang diminati. Keputusan pemasaran strategi adalah memilih pembeli mana yang akan dituju dalam setiap produk pasar dan bagaimana menentukan posisi produk perusahaan untuk setiap pasar sasaran. Terus di sini ada juga target. Target adalah menentukan segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Evaluasi terhadap daya tarik segmen pasar dapat dilakukan dengan menggunakan 9 kriteria yang bisa dikelompokkan menjadi 3 faktor utama, yaitu ukuran dan potensi, pembunuhan segmen, karakteristik struktural segmen, dan kesesuaian antara produk dan pasar. Yaitu ada penutupan posisi atau dipopulerkan pertama kali adalah oleh Ulrich Jack Thorpe pada tahun 1972. Strategi penentuan posisi merupakan strategi yang berupa menciptakan diferensiasi yang unik dalam benak konsumen sasaran sehingga berbentuk citra image merek atau yang lebih unggul dibanding dengan brand pesaing. Istilahnya positioning mampu mengacu pada upaya penentuan atau penggerak suatu produk yang tingkatan yang diinginkan dan sesuai dengan perhatian konsumen. Ini dijelaskan juga
Strategi positioning produk. Positioning produk sangat terhubung dengan segmentasi pasar karena penempatan produk tersebut ditunjukkan melayani target market tertentu. Oleh karena itu, strategi positioning produk di benak konsumen sehingga produk tersebut lebih menonjol dibandingkan dengan produk pesaing. Fokus utamanya adalah bagaimana cara sehingga konsumen mempunyai persepsi yang sama dengan yang diharapkan produsen tentang produk yang ditawarkan. Ada 7 pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan positioning, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, positioning berdasarkan atribut. Ciri-ciri atau manfaat bagi konsumen yaitu dengan jalan mengasosiasikan suatu produk dengan atribut tertentu, karakteristik khusus atau dengan manfaat bagi konsumen. Pemilihan atribut yang akan dijadikan basis positioning harus dilandaskan pada 7 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, derajat kepentingan, yaitu atribut tersebut sangat bernilai di mata sebagian besar konsumen. Yang kedua, keunikan, atribut tidak ditawarkan perusahaan lain. Bisa pula atribut itu dikemas secara lebih jelas oleh perusahaan dibandingkan pesaing. Yang ketiga, superioritas, atribut tersebut lebih unggul dibandingkan cara-cara yang lain untuk mendapatkan manfaat yang sama. Yang keempat, dapat dikomunikasikan, atribut tersebut dapat dikomunikasikan secara sederhana dan jelas sehingga konsumen dapat memahaminya. Yang kelima, tidak mudah ditiru, atribut tersebut tidak mudah ditiru oleh pesaing. Yang keenam, terjangkau, konsumen sasaran akan mampu dan bersedia membayar perbedaan atau keunikan atribut tersebut. Yang ketujuh, kemampuan, perusahaan bisa memperoleh tambahan laba dengan menonjolkan perbedaan tersebut. Terus di sini ada juga positioning berdasarkan harga dan kualitas. Price and quality position, yaitu positioning yang berusaha menciptakan kesan atau citra berkualitas tinggi melalui harga, tidak akan sebalik menekankan harga murah sebagai indikator nilai. Terus yang ketiga, positioning yang dilandasi aspek penggunaan atau aplikasi. Yang keempat, positioning berdasarkan memakai produk, yaitu mengaitkan produk dengan kepribadian atau tipe pemakai. Yang kelima, positioning berdasarkan kelas produk tertentu. Yang keenam, positioning berkenan dengan pesaing, yaitu dikaitkan dengan posisi pesaing terhadap pesaing utama. Yang ketujuh, positioning berdasarkan manfaat. Kunci utama berhasil positioning terletak pada persepsi yang diciptakan sebagai ditentukan oleh persepsi konsumen sendiri. Posisi atau citra sebuah perusahaan dipengaruhi pula oleh pesaing dan konsumen mereka. Tujuan pokok strategi positioning yaitu ada 2. Yang pertama, menempatkan atau memposisikan brand di atas pasar sehingga produk tersebut terpisah atau berbeda dengan merek-merek yang bersaing. Yang kedua, memposisikan brand sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada konsumen, yaitu untuk apa perusahaan berdiri, apa yang akan dilakukan perusahaan, dengan bagaimana membuat konsumen menyukai evaluasi yang dilakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.